Udah. Oke, selamat datang kembali ke mata kuliah desain animasi. Kita lanjut lagi dengan materi kita pada pertemuan kedua ya. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas mengenai keyframe, frame, dan dasar-dasar untuk kalian membuat animasi. Nah, minggu ini kita akan fokus dengan teknik animasi yang sering juga digunakan untuk membantu, yaitu teknik twinning. Tapi sebelum itu, coba kita review kembali ya mengenai keyframe, bagaimana membentuk bola, karena kemarin kita cuman secara sekilas saja, dan kebetulan kemarin cuman gambar yang tidak sepenuhnya kita selesaikan. Nah, untuk materi kemarin kan kita pakai bola ya, kita pakai bola vektor seperti ini. Cuman tampaknya ini bukan hal yang efisien kalau kita coba gambarnya seperti ini. Kalau saran saya, kita pada dunia animasi kita gunakan yang namanya drawing pad. Kalau yang suka gambar, kalian bisa langsung menggunakan pencil tool, jadi cepat gambarnya. Kebetulan saya nggak punya, jadi ya saya tidak gunakan. Jadi banyak teknik gambar yang nanti bisa kalian tambahkan. Selain menggunakan gambar vektor tadi, kalian juga bisa menggunakan drawing pad untuk menggambar ala-ala mungkin anime kalau kalian suka, atau kartun. Atau juga kalian bisa menggunakan gambar-gambar raster yang biasanya kita edit itu menggunakan Photoshop atau aplikasi sejenisnya. Di sini saya sudah ada beberapa contoh gambar yang nanti digunakan. Kita pakai mungkin yang bola aja dulu ya, bola nanti sama background biar nanti tidak terlalu kosongan gambar animasi kita. Nah, di sini ada library ya. Kalau kalian yang sudah biasa menggunakan Adobe, kita biasanya nyimpen gambar-gambar kita itu di library. Ini saya pindahkan aja dulu. Ini gambarnya sama, nanti kalian bisa menggunakan gambar kalian sendiri. Agar nggak bingung, kita bisa langsung ganti namanya. Ini bola merah, ini background, ini bola apa nih, tenis. Oke, nanti juga kita bisa tambahkan gambar-gambar lain. Kita coba juga masuk ke karakter ya, biar nanti nggak terlalu bosan kalian kalau cuma mainnya bola-bola terus. Nanti kalian bisa coba gambar sendiri, saya tidak akan membahas mengenai teknik menggambarnya. Ini saya coba gunakan yang, oh salah ya, ada gambar Polda kemarin. Nah, ada beberapa aset yang mungkin bisa kalian tambahkan sesuai dengan teknik yang menurut kalian efisien. Kalau yang saya, efisiennya saya potong menjadi beberapa gambar sekaligus. Jadi di sini mungkin ada cuman bagian badan, karena nanti banyak animasi itu kita coba ganti sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau dia lagi marah, baru nanti kita ganti wajahnya menjadi marah. Ini juga sebenarnya kurang lengkap, karena seharusnya per gambar itu per bagian tubuh itu sudah dianimasi. Hanya saja tergantung juga dari durasi proyek kita ya. Kalau kita bikin animasi, kalau memang durasinya cuma pendek, tidak memungkinkan untuk kita itu buat gambar yang banyak. Jadi ya menyesuaikan aja. Ini bisa kita edit dulu kali ya. Saya cuma mau buat animasi simple menggunakan twinning, kayaknya yang samping. Oke, ini pakai kepala miring, nanti bisa digabungkan. Kalau begitu kita Photoshop sedikit deh. Kalau kalian tidak terbiasa dengan Photoshop, kalau kalian terbiasa dengan aplikasi lain, silakan nanti menyesuaikan. Intinya aplikasi yang digunakan itu sebenarnya fleksibel. Jadi nggak usah terlalu merasa panik kalau misalnya
kalau di saya diajarkannya pakai Photoshop dan kalian dipaksa harus mengerti Photoshop, padahal enggak. Oh, ini ada contoh yang sudah saya buat kemarin. Nah, ini kita potong sesuai dengan kebutuhan. Karena kita cuma belajar dulu dasarnya twiningnya, jadi mulut tidak perlu saya animasikan dulu karena belum ada berbicara nantinya. Akan saya ajarkan yang lebih praktis sebenarnya, ini cuma sebagai unsur awalnya saja. Jadi mulut tetap statis ya seperti ini, nggak perlu ada perubahan. Ini kepala, kalau kalian merasa gambarnya kurang, pakai gambar kalian sendiri, atau untuk pembelajaran kalian bisa cari di internet gambar-gambar aset yang open source. Ini kebetulan sama tim teman-teman kalian, kakak tingkat kalian yang gambar. Kalau saya nggak bisa gambar seperti ini, cuman bisa ya gabungin aja yang sudah ada. Oke, ini di save dulu, bisa menggunakan PNG ya. Umumnya kita juga gunakan PNG. Ini PNG, namanya bebas sesuai dengan preferensi kalian. Nah, baru kita pindahkan ke library. Nanti kalian juga bisa menyiapkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Intinya kita sediakan dulu untuk minimal 4 layer. Jadi layer yang pertama nanti untuk background ya. Ini background yang saya pakai. Sebenarnya ada beberapa background lain yang bisa kita gunakan, cuman untuk pertemuan ini saya rasa satu background cukup. Nanti dibuat layer 1 sebagai background ya. Nah, diperhatikan juga kalau misalnya kalian menambahkan objek gambar sebagai background, perhatikan bagian kotak hitam ini menjadi scene kalian. Jadi adegan kalian, apapun yang nanti menjadi output di video animasi kalian, yang akan kelihatan hanya yang di bagian kotak hitam ini. Jadi kalau gambar kalian besar, jangan lupa dikecilkan, diselect, klik kanan transform, di free transform ya, seideal mungkin. Sebenarnya kalau kita buatnya free transform seperti ini takutnya agak kurang rapi. Jadi kalau mau dikecilkan secara rapi, kalian bisa pakai properties, klik tahan di sini, geser ke kiri, ke kanan, waduh kejauhan, untuk mengecilkan secara rapi. Pastikan aspek rasionya dikunci ya, lebar dan tingginya dikunci. Atau bisa langsung diklik, kurangi ukurannya, misalnya 2000. Untuk zoom in, jangan lupa juga shortcutnya Ctrl scroll ya. Kemarin sudah diajarin, jadi saya rasa nggak perlu ditanyakan lagi. Kalau kurang gede, dicoba digedein lagi. Sampai menutupi scene kalian. Scene. Ya. Abaikan aja yang kosongan ini, yang misalnya melewati scene. Umumnya memang objek kita itu wajar kalau misalnya keluar dari scene, jadi nggak masalah. Ini background, jangan lupa juga tambahkan nanti di layers. Yang kemarin kita pelajari itu traditional animation ya, yang frame by frame ya. Kita coba pakai bola, gambar bola saja. Ini masuk di bola merah.
kecilkan. Kalau mau rapi, kecilkan lewat sini, misalnya 800 pixel atau 600 pixel. Masih kegedean kali. 500. Masih gede ya, 400. Oke. Nah, kita ulangi lagi ya, frame by frame secara singkat. Jadi kalau frame by frame, kita akan menggunakan timeline kita sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya kalau kalian ingin bola ini dianimasikan selama 1 atau 2 detik. 2 detik udah cukup banyak sih. Sampai di sini berarti ya 60 fps. Sudah berubah lagi. Ctrl Z dulu. Jadi kita sampai di sini nanti. Kita nanti insert keyframe-nya sampai di fps ke 60. Untuk background kita pakai frame saja karena statis. Untuk sementara kita buat statis sampai detik kedua. Nanti kalau objek kita sudah lengkap, baru nanti kita bisa tambah animasi. Misalnya tambahkan awannya bergerak, atau misalnya mataharinya memiliki efek sinar, atau ada burung atau objek-objek tambahan lainnya. Nah, untuk bola, kalau kalian buat frame by frame, sedetail mungkin kalian insert keyframe, lalu pindahkan bolanya sedikit demi sedikit. Ini agak lemot ya. Insert keyframe lagi, kita pindahkan lagi. Ini saya ambil setiap 5 frame. Kalau kalian ingin lebih detail, ingin lebih natural animasinya, silahkan setiap frame kalian edit. Kalau saya cukup yang seperti ini aja untuk contoh. Kalian juga nanti bisa menambahkan efek ketika misalnya kena itu ya, kena lantai ya. Kalau kena lantai, kurang lebih kita bisa apa ini ya, free transform kali. Seadanya ya animasinya ya. Nah, anggap aja mengecil lalu kena lantai, set. Coba ya, bagus nggak? Ya lumayan lah. Cuman contoh, nanti kalau kalian praktikum dibuat sedetail mungkin. Ini karena contoh ya seadanya aja, jadi harap maklum. Buat lagi menjadi normal. Kok lemot ya? Kayaknya berat nih. Bentar. Photoshop saya tutup dulu. Kayaknya berat betul. Insert keyframe. Naik. Insert keyframe. Naik lagi. Dan seterusnya hingga animasi yang kalian inginkan selesai atau sudah memenuhi standar kalian. Kalau saya mungkin buatnya seperti ini. Insert keyframe, tarik lagi, udah selesai. Nggak perlu lagi yang lain. Keyframe, sudah selesai. Coba play. Nah, udah selesai untuk frame by frame. Kenapa kita harus mengulang kembali teknik frame by frame ini? Karena nanti kita akan perbandingkan dengan metode twinning. Nah, metode twinning itu adalah metode animasi yang dibantu oleh komputer untuk mempermudah kalian atau mempercepat pekerjaan animasi. Saya berikan contoh seperti ini. Ini biasanya digunakan oleh animator-animator untuk membantu kalian menggunakan pergerakan secara cepat. Kalau misalnya frame by frame kita bisa menghabiskan waktu 1-2 jam untuk animasi 2 detik, kalau menggunakan twinning bisa 5-10 kali lipat lebih cepat. Ini contohnya. Kalau saya pakai bola tenis ya untuk twinning ya. Saya namakan aja bola twin. Namanya twin atau twinning. Oke. Sebentar. Jangan lupa kalau kalian animasi, karena saya ingin bola tenisnya berbarengan dengan bola merah, jadi saya harus pindahkan timelinenya ke FPS yang pertama. Oke.
seperti ini secepatnya. Oke. Nah, kalau twinning yang kalian lakukan cukup menambahkan keyframe, insert keyframe seperti teknik frame by frame, hanya saja ketika kalian tarik ke bawah, misalnya ke sini ya. Misalnya di FPS 15 atau di timeline detik 0,5 ingin berada di sini. Kalian tinggal melakukan keyframe seperti tadi, lalu di antara keyframe kalian klik kanan dan tambahkan classic twin. Ini classic twin. Oke. Nah, kalau kalian buatnya seperti ini, perhatikan. Komputer akan membantu kalian secara otomatis. Jadi dari atas ke bawah sudah diperkirakan oleh komputer. Itu teknik twinning yang bisa kalian gunakan. Jadi tinggal ditaruh. Bahkan kalau misalnya kalian ingin dia berada langsung ke tempatnya, bisa langsung di FPS terakhir di 60. Insert keyframe, kita bisa langsung taruh ke sini. Lalu tinggal kita klik kanan di tengah, create classic twin. Ini play. Nah, perhatikan juga perbedaan antara frame by frame dan twinning ya. Kalau frame by frame itu akan kelihatan tidak smooth dibandingkan dengan teknik twinning. Karena kalau teknik twinning itu sudah dikalkulasi oleh komputer sehingga frame by frame-nya itu terhitung dengan baik. Jadi lebih smooth. Tapi tidak semua objek animasi bisa ditambahkan twinning ya. Twinning ini biasanya digunakan hanya untuk pergerakan secara simultan. Misalnya kalau ada karakter masuk, kalau kalian sering lihat yang dalang pelo, sekarang sudah banyak juga kalau di TikTok saya lihat ya. Misalnya seperti ini. Misalnya karakter. Nah, ini karakter, saya tambahkan satu. Untuk efisiensi, karena kan kita nggak akan menggunakan banyak banyak objek ya. Kita nggak akan menggunakan banyak objek. Jadi saya cuma pakai potongan aja, karena nggak kelihatan juga. Padahal sebenarnya di bagian bawah itu nggak ada tangan, nggak ada kaki, nggak ada badan. Kita harus efisien juga, karena memang cuma pakai. Misalnya kita ingin animasinya seperti ini, dia masuk. Biasanya kita menggunakan twinning. Atau kalau mau pakai frame by frame, biasanya kalau dia muncul tiba-tiba. Itu biasanya kalau objeknya mungkin jin, hantu, atau karakter-karakter lain. Tuh, ini contoh ya. Ini karakter, kita taruh di sini. Salah. Jangan. Timelinenya belum kita set di 1. Atau, nggak apa-apa kali ya, bolanya selesai dulu, baru ada karakter kita masuk. Ya udah, nggak apa-apa di sini berarti. Masukkan karakter kita, baru nanti karakter kita akan masuk di scene di FPS ke 70. Insert keyframe, kita geser ke scene adegan seperti ini. Lalu kita tinggal tambahkan classic twin-nya. Nah, background juga bisa kita tambahkan. Insert frame aja, karena tidak ada pergerakan. Ini play. Saya coba. Bola. Lalu karakter. Tinggal ditambahkan misalnya animasi dia masuk, kan biasanya ada wush. Itu bisa kalian tambahkan. Cuman karena materinya belum saya siapkan sampai di sana, nanti coba kalian tambahin sendiri. Atau nanti kita masuk di materi berikutnya. Ini juga sebagai perkenalan aja sebenarnya. Karena sebenarnya teknik ini sudah kurang efisien, karena nanti kalian akan diajarkan Adobe Character Animator, sehingga teknik ini kemungkinan besar tidak akan terlalu banyak dipakai. Ini set seperti ini. Coba di play ulang. Kalau kalian rasa karakter kalian kok masuknya nggak natural, nggak apa? kurang cepat, bisa kalian tarik di keyframe-nya. Keyframe-nya bisa kalian tarik ke sini, klik tahan, geser. Nah, nanti dia bisa masuk lebih cepat. Atau kalau menurut kalian, saya Ctrl Z ya.
terlalu lambat, ingin lebih cepat lagi, kalian tinggal klik tahan di sini lalu tarik keyframe-nya seperti ini. Nah, berarti nanti di bawah background-nya juga tetap harus ngikut kelihatan. Kalau bola sih tetap di sini nggak apa-apa karena di scene kalian bolanya sudah tidak kelihatan. Jadi mau kita stop sampai di sini juga nggak masalah di timeline. Oke, enter. Nah, itu kalau misalnya ingin mempercepat atau memperlambat transisi dari twinning. Nah, selain twinning yang tadi kan kita pakai klasik. Sebenarnya ada lagi yang lebih mudah. Coba saya tambahkan layer lagi satu di bagian atas ya. Di atas bola twin. Oke. Ada bola twin 3 dimensi. Library-nya karena bola yang saya siapkan cuma 2. Saya pakai bola yang sama aja, yang merah. Oke. Misalnya merah, ini bola twin, saya tambahkan lagi satu. Anggap aja di sini. Oke. Kecilkan. Cara cepat aja ya. Nah, bola merah ini kita tambahkan twin 3D dengan cara kita seleksi dulu bolanya. Lalu kita klik di sini. Ada motion preset. Nah, di sini sudah ada beberapa preset twin dalam bentuk 3 dimensi. Nanti kalau kalian klik, nanti kelihatan ada contoh animasi yang bisa kita tambahkan. Nah, misalnya kita mau dia lebih natural dan ingin dia tetap ada kan di scene kita bisa pakai misalnya contoh yang ini. Atau bounce smooth. Atau yang ini enggak nih. Coba yang ini aja, apply. Oke. Nah, untuk menggunakan Twin 3D ini kita harus mengubah objek kita dari gambar menjadi ada yang namanya simbol. Simbolnya dibagi menjadi movie clip dan grafik. Nah, kalau untuk movie clip kita bisa ubah posisinya sehingga menjadi objek yang ditransisikan dengan baik. Ini contohnya. Nah, untuk bola Twin 3D ini, kalian akan melihat ada gambar. Ini bisa kita pindahkan sesuai dengan kebutuhan. Ini namanya path-nya, jalurnya. Jadi kita akan menentukan di mana animasi itu akan bergerak sehingga di titik akhirnya. Kita bisa tarik, misalnya kan ke bawah nih. Tarik ke bawah. Pastikan kalau mau diklik, pastikan arrow-nya sudah berubah ya. Seperti ini. Set. Nah, kita coba enter. Kayaknya kurang nyamping ya. Kita geser aja lagi. Up. Oh, bolanya kejauhan ya. Bisa tarik juga sesuai dengan posisi yang kita inginkan, pindahnya ke sini. Kayaknya tadi salah itu ya. Salah tarik ujung. Jadi perhatikan juga titik yang kalian klik, jangan sampai salah tarik. Nanti jadi kayak apa? Jadi kayak benang dia, jadi kusut. Nah, hasil akhirnya jadi seperti ini. Ini selain objek Twin 3D, ada juga satu nih yang Twin yang lain. Coba saya tambahkan ya. Kalau misalnya kalian sering menggunakan animasi di PowerPoint, kalian bisa menggunakan teknik Twin seperti ini. Kita tambahkan contoh bola Twin pad. Bola Twin pad. Pakai yang ini aja. Bola tenis lagi. Bola tenis. Kita tambahkan. Enggak terlalu besar.
Kita pindah. Nah, kalau bola twin pad yang saya maksud, kalian tinggal klik di timeline kalian, misalnya ingin di sini, kita tambahkan keyframe, sudah berpindah ke sini. Oh, sebentar. Control Z lagi. Untuk twin pad kita harus klik dulu. Klik di sini, baru kita langsung create motion twin. Motion twin, oke. Baru kita tarik keyframe-nya, nanti salah. Ini salah pencet nih. Nah, harus satu yang dipencet. Nanti akan muncul pad-nya yang bisa nanti kita edit sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita insert keyframe lagi. Nah, ini untuk position. Tarik lagi. Nah, jadi ini pad-nya. Supaya nggak bingung, matikan dulu yang lain. Ada ini ya, tools untuk mematikan view agar nanti seleksinya juga tidak berubah. Nah, ini yang saya tambahkan tadi. Ini bola twin pad. Ini keyframe-nya. Jadi ini bisa kita edit dan kita pindahkan. Pastikan juga sudah selection dulu untuk mengubah pad-nya. Nih, kalau mau tambahkan pad lagi, tarik. Sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, kalau sudah, kita bisa uji coba lagi. Nanti untuk kalian praktikum dibikin natural ya, karena waktu saya juga terbatas. Kalau saya fokusnya sebenarnya unfaedah juga untuk kalian, karena nanti lihatnya juga membutuhkan waktu. Karena untuk membuat animasi lebih natural itu waktu yang dibutuhkan cukup banyak. Jadi bahkan ada yang animasinya itu frame by frame dan habisnya waktunya mungkin sampai 2-3 jam untuk satu objek. Jadi kalian kan nanti banyak waktu di rumah atau di lab nanti. Jadi pada saat di lab, praktikumnya kalian bisa lebih fokuskan untuk mempercantik animasi kalian. Ya, ini contoh. Kalau sudah seperti ini, nanti di pertemuan berikut kita bisa langsung masuk ke storyboard. Jadi nggak cuman belajar fungsi-fungsinya, kita bisa langsung buat animasi yang nanti bisa langsung dipublish. Jadi ada jalan ceritanya, animasinya mau ngomong apa, atau animasinya mau gerakan apa, itu sudah disiapkan. Pastikan juga di pertemuan berikutnya kalian sudah menyiapkan tools tambahan karena kita akan mainnya audio. Biasanya saya menggunakan Adobe Audition karena nanti kita bisa langsung edit-edit sesuai kebutuhan. Jadi ketika karakternya berbicara nanti ada suara. Nah, kalau suara voice overnya atau voice actornya bebas, kalian bisa pakai suara kalian, bisa kalian minta teman kalian yang jago ngomong atau yang suaranya unik untuk animasi, ataupun kalian bisa menggunakan suara-suara lain. Yang dibutuhkan juga bukan cuma suara voice actornya ya, tapi suara-suara efek lainnya. Misalnya suara, biasanya kalau di kartun itu ketika ada karakter masuk kan ada swoosh. Ini biasanya kita bisa ambil di open source. Kalau saya biasanya di Open Game Art. Nah, ini yang apa namanya? Yang free, yang open source. Jadi nggak akan kena copyright. Di sini bisa browse music, sound effects. Ini bisa kita gunakan dan kita tambahkan. Misalnya saya mau nyari yang swoosh. Bebas juga kalau kalian mau pakai yang berbayar, silakan. Yang punya lisensi, yang punya uang lebih ya silakan tambahkan. Ini suaranya nggak kedengaran ya. Nah, ini contoh-contoh sound effect yang bisa kalian gunakan. Pastikan juga lisensinya juga open ya. Karena banyak juga saya lihat yang ngambil itu ternyata copyright. Khawatirnya nanti kalau kalian buat animasi dan kalian upload di YouTube atau di TikTok kena copyright,
kasihan nanti kalian kena copyright strike. Jadi sebisa mungkin gunakan yang yang tidak memiliki lisensi yang melanggar hak cipta, atau kalian bisa buat efek animasi kalian sendiri. Mungkin ada yang bisa beatbox, kan biasanya kalau orang-orang beatbox itu bisa bikin efeknya sendiri. Tinggal direkam aja di Audition. Saya rasa juga teman-teman yang fokus di sound engineering juga pasti ngerti cara membuat suara-suara yang baik, yang bagus gitu. Nah, untuk pertemuan ini saya rasa twinning ini cukup. Minggu depan kita akan fokus bikin di storyboardnya. Kita juga akan mempelajari bagaimana menganimasikan karakter. Untuk sementara di pertemuan ini coba disiapkan dulu satu animasi yang kalian bisa buat dan kalian bisa jadikan pembelajaran untuk kebutuhan membiasakan diri kalian. Membiasakan diri dalam artian, kalau saya kan pakai twinning ini sudah biasa ya, sudah sering pakai. Kalau kalian baru pertama biasanya kaku atau kadang suka lupa. Nah, di pertemuan ini kalian akan saya minta latihannya membuat twin sebanyak mungkin, lalu kalian coba tampilkan nanti di Classroom. Jadi nanti setelah kalian save, nanti kalian tunjukkan ke saya, nanti saya akan buka kantong tugas, lalu kita coba review bareng-bareng. Nah, kalau juga ada yang penjelasan saya terlalu cepat atau ada shortcut yang tiba-tiba saya pencet dan kalian tidak tahu, nanti kita bisa diskusikan juga di Classroom, atau bisa langsung kita ketemu nanti di lab, dan kita coba belajar kembali. Saran saya kalau kalian belajar ini, belajarnya per kelompok, meskipun nanti tugasnya individual, belajarnya sama teman-teman, supaya nanti nggak tiba-tiba ada yang blank, mau bikin animasi tiba-tiba nggak bisa diikuti sesuai dengan yang ada di video tutorial, dan kalian stuck. Kalau stuck sendiri itu saya rasa kurang baik untuk pembelajaran kalian. Jadi sebisa mungkin kalau kalian belajar itu bareng-bareng, apalagi kita sudah punya lab multimedia, silakan gunakan, dan cobalah untuk bersosialisasi. Meskipun karena kita pandemi ya, karena pandemi sebisa mungkin tetap kita lakukan prosedur pandemi yang baik, menjaga jarak dan lain-lain, tapi tetap juga kita coba untuk belajar tetap berkolaborasi dengan satu sama lain. Gitu. Yang membutuhkan pembelajaran di lab multimedia di selain waktu kuliah kita, nanti bisa menghubungi saya. Nanti ada surat izin yang bisa kalian kasih ke saya untuk saya tanda tangani. Nanti saya bantu dan bisa kalian gunakan. Hanya saja satu lagi yang saya pesan, kalau kalian pakai lab, tolong digunakan dengan baik, dirawat dengan baik. Untuk pertanyaan lebih lanjut nanti bisa hubungi saya. Kalau saya slow respon lewat WA, ditelepon aja. Nanti coba saya bantu. Oke? Itu aja untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Siapkan yang sudah saya minta aplikasi. Terima kasih. Sampai jumpa dan selamat sore. Selamat sore.